salam bahagia. Perkenalkan, saya Princess Hartika Tambunan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sini, saya ingin mempraktekkan supervisi akademik metode coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Bu Prince. Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Prince. Oke, syukurlah ya Bu Novi. Kita semoga dalam keadaan sehat. Nah, besok kita akan melakukan observasi supervisi kelas. Sebelum kita melakukan observasi supervisi kelas, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Novi. Oke Bu Prince. Nah, di sini saya mau menanyakan Bu Novi, untuk besok apa saja yang Ibu persiapkan dalam kegiatan observasi supervisi kelas? Saya sudah menyiapkan tahapan plan, kemudian saya menyiapkan PPT, kemudian saya menyiapkan pertanyaan untuk pretest dalam bentuk games, kemudian saya membuat sedikit ice breaking. Wah, seru ya, ada pretest dalam bentuk games ya Bu Novi. Nah, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, berarti sangat menarik ya Bu Novi, karena ada pretest berupa games. Jadi mungkin besok bisa terlihat lah ya bagaimana kemeriahan di dalam kelas. Nah, sekarang saya mau menanyakan materi apa yang ingin Ibu sampaikan pada pembelajaran besok? Besok saya menyampaikan materi tentang statistika. Oke, statistik. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan itu mengenai statistik, tujuan apa yang Ibu ingin capai, Bu? Di sini saya mau anak-anak dapat menyajikan data dalam bentuk histogram dan diagram batang. Oke, menyajikan data dalam bentuk histogram dan Diagram batang. Diagram batang. Nah, dari tujuan pembelajaran ini tadi supaya anak-anak mampu menyajikan dalam bentuk histogram dan diagram batang. Area pengembangan yang Ibu ingin capai saat diobservasi besok apa? Saya ingin Ibu melihat bagaimana saya pembelajaran itu berdiferensiasi dalam bentuk proses dan konten. Proses dan konten, Iya. Diferensiasi. Iya. Oke. Nah, strategi apa yang sudah Ibu siapkan agar tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi tercapai? Saya sudah menyiapkan beberapa konten untuk diberikan kepada anak-anak. Kemudian nanti prosesnya itu anak-anak akan diberikan beberapa lembar kerja. Oke. Nah, jadi tadi Bu sudah menyampaikan ada tujuan pembelajaran, kemudian ada area pengembangan, ada strategi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, semoga besok kegiatan observasinya bisa berjalan dengan baik ya Bu Novi. Oke Bu Prince. Sampai bertemu besok Bu Novi. Sama-sama Prince.
Oke, bagaimana Ibu Novi? Tadi saya sudah melihat observasi ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah, sini ada beberapa pertanyaan refleksi dari kegiatan observasi tadi ya, Bu Novi. Yang mau saya tanyakan itu bagaimana pendapat Ibu telah menyajikan pembelajaran hari ini? Ketika saya tadi menyajikan pelajaran hari ini, saya melihat anak-anak sangat antusias, aktif dalam mengikuti pelajaran. Kemudian saya melihat kemampuan anak yang berbeda-beda, kemudian adanya keberagaman anak-anak yang sesuai dengan gaya belajar tadi yang sudah saya buat poinnya. Kemudian kemampuan mereka untuk membuat grafik lingkaran dan diagram batang, diagram lingkaran dan diagram batang yang dimana anak-anak setiap kelompok itu ada yang berbeda-beda. Oke, dari jawaban-jawaban yang Ibu berikan, saya mau bertanya, apakah proses pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ketika tadi pembelajaran, tahapan-tahapan sesuai dengan apa yang dibuat sudah sesuai mungkin. Nah, bisa nggak Ibu menceritakan kepada saya bagaimana perasaan yang memuaskan dalam proses pembelajaran kali ini? Dimana anak-anak di sini yang memuaskan itu anak-anak bekerjasama dengan kelompoknya, kemudian anak-anak itu saling mengisi satu sama lainnya untuk mengisi jawaban yang sudah dilakukan jawaban yang saya berikan. Dimana tadi sebelum kita menentukan untuk menggambar tadi yang untuk diagram batangan diagram lingkaran tadi anak memilih kasusnya. Kasus tadi saya buat di slide. Anak-anak memilih kasus mana yang mau dibuat, mereka pilih sendiri dari menggunakan jadi anak-anak memilih sendiri. Di situ anak-anak memilih kasus sendiri, jadi kasusnya itu juga diambil dari data mereka. Oke, nah bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini? Kalau tercapai tujuan pembelajaran sudah sesuai ya Bu dengan ada yang ada pasangan yang sudah saya buat ya Bu. Nah, dalam pembelajaran kali ini apakah Ibu melihat ada kesulitan yang dialami siswa? Mungkin kesulitan yang dialami anak-anak mungkin mereka pada saat membuat diagram ya Bu ya. Kadang-kadang kan sebenarnya di SMP sudah mempelajari buat diagram batang dan diagram lingkaran. Ternyata ada yang lupa mungkin, jadi mereka masih ini. Jadi karena ada, tapi di sini tuh kesulitan tadi anak-anak bisa berbagi karena ada teman-temannya masih ingat. Jadi satu kelompok itu saling mengingatkan, saling mengisi bersama. Oke, kesulitan siswanya itu tadi adalah membuat diagram. Nah, kalau kesulitan yang Ibu alami sendiri saat proses pembelajaran ada atau tidak? Pada saat proses pembelajaran itu mungkin saya tidak bisa maksudnya membersamai anak-anak di setiap kelompok. Jadi saya kelompok ini saya melihat. Jadi ada anak-anak di misalnya harus menunggu saya dulu dari kelompok ini baru ke kelompok yang lainnya. Oke, berarti kesulitannya untuk melihat kelompok atau mendampingi secara langsung Ya kadang-kadang pengen cepet bu gitu kan. Bu kami kurang ini. Iya, begitu. Nah, ada nggak alternatif yang Ibu lakukan untuk mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan? Saya itu ada siswa yang saya rasa kemampuannya lebih, jadi saya suruh untuk menjadi tutor sebaya kepada temannya. Oke, berarti metode tutor sebaya yang Ibu berikan adalah untuk mengatasi kesulitan tadi. Nah, boleh nggak Bu, kita identifikasi hal-hal yang telah baik dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Mungkin kalau yang sudah baik itu mereka itu bekerjasama, aktif, kemudian saling mengisi sama temannya ya Bu ya. Jadi yang kemampuan lebih membagi kepada teman yang kemampuannya kurang. Kemudian anak-anak itu kalau yang baik itu ketika memberikan jawaban kepada temannya juga, kalau ada teman yang bertanya dan memberikan jawaban dengan baik juga kepada teman tersebut. Oke, nah dengan demikian Bu Novi, menurut Ibu dari pembelajaran yang dilakukan ini apa rencana Ibu untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya kalau untuk tugasnya, kalau tugas tadi kita menggunakan game ya Bu, mungkin anak-anak
minta seperti itu lagi, model seperti itu, karena biasanya saya model di form. Kalau di form kan nggak ada sosoknya, ini kalau ini kan model presentation di awal tuh saya buat game. Jadi kalau game itu anak-anak kan langsung lihat jawabannya itu langsung, jadi bisa ini aku tepuk tangan gitu kan, bahagia gitu, keceriaan anak-anak itu ada. Mungkin untuk yang berikutnya mungkin udah materinya lain, mungkin saya akan mencoba mungkin kalau ini pendataannya juga masih pendataan dari anak-anak juga seperti itu. Nah, kesan umum saran saya. Jadi demikian untuk kegiatan apa namanya pasca observasinya Bu. Jadi saya menyampaikan bahwasanya pesan saya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, saya sudah melihat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga melihat anak-anak aktif dalam mengikuti pembelajaran, itu terlihat saat menggunakan aplikasi pretest dengan game soal matematika tadi. Nah, kemudian saran atau masukan yang perlu diperbaiki mungkin untuk pertemuan berikutnya. Tadi saya melihat Ibu ada yang memberikan reward gitu. Itu berupa makanan. Nah, memang sebaiknya reward itu memang kadang-kadang memicu murid untuk melakukan sesuatu dengan tujuan yang tertentu gitu. Jadi kalau boleh dengan makanan saja sebenarnya sudah termasuk reward. Nah, kemudian Ibu juga sudah saya lihat tadi sudah menyampaikan pengembangan saat aspek observasi yang ini. Oh ya, ada pengembangan dulu yang akan dicapai. Jadi pesan saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah menyampaikan pengembangan aspek pengembangan diri saat observasi. Jadi terima kasih untuk pagi ini, nanti tetap semangat melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selamat pagi, selamat bahagia. Terima kasih Bu Pinja. Terima kasih Bu Novi.